Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis akuntansi perlakuan terhadap sistem informasi akuntansi. Nama anggota kelompok kami yang pertama itu ada Aldo Anggit Febriani dengan NPM 2011 031 025. Selanjutnya Resti Dwi Tarini dengan NPM 2011 031 035 dan Prila Mutia Indrianti dengan NPM 2011 031 037. Selanjutnya dengan saya sendiri Muhammad Alif Faruk dengan NPM 205 103 1011. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kita membahas yang pertama pada bagian pendahuluan mengenai fenomena dan motivasi untuk fenomena yang terjadi untuk saat ini, yakni sistem akuntansi memainkan peran penting dalam sebuah organisasi di mana keberhasilan suatu sistem akuntansi ini bergantung pada cara atau perilaku manusia itu sendiri dalam upaya memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan untuk bagi pengguna. Jadi akibatnya aspek perilaku pengoperasian sistem akuntansi ini harus dipertimbangkan. Jadi sistem akuntansi keperilakuan ini sangat berpengaruh pada sistem informasi akuntansi. Yang kedua, masih banyak terdapat sejumlah perusahaan yang masih memisahkan peran antara aspek keperilakuan dengan sebuah sistem informasi, di mana jika hal itu terjadi, maka pengendalian internal perusahaan akan mengalami kendala serta menyebabkan kinerja perusahaan yang berdampak negatif. Kenapa berdampak kepada sistem pengendalian internal? Karena sistem pengendalian internal itu menggunakan hasil dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Jadi saling berkaitan seperti itu. Selanjutnya ketiga, dampak yang ditimbulkan ketika sistem informasi tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran atas pentingnya pengaruh akuntansi perilakuan yang sering berkembang pada beberapa perusahaan saat ini. Hal itu akan menghambat fungsi kepengurusan atau stewardship dalam sebuah organisasi itu sendiri. Karena sistem informasi yang baik akan memberikan informasi eksternal mengenai penggunaan sumber daya yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan serta digunakan untuk mengetahui laporan pertanggungjawaban dalam segi internal perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Nah, apa motivasi kami dalam mengangkat judul Project Based Learning kali ini? Kita melihat yang telah saya jelaskan di atas tadi, jadi menyangkut fenomena yang telah saya jelaskan di atas tadi, kinerja suatu perusahaan sangat bergantung kepada sistem informasi suatu perusahaan. Sistem informasi akuntansi memiliki hasil yang baik ketika penerapan akuntansi keperilakuan dapat dijalankan dengan cara yang baik dan benar tentunya. Melihat dampak yang ditimbulkan begitu besar akibat kurangnya kesadaran serta pemahaman perusahaan mengenai pentingnya keterkaitan yang sangat erat antara akuntansi keperilakuan dengan sistem informasi akuntansi sendiri, mendorong kami untuk melakukan penekanan terhadap tindakan-tindakan yang mungkin akan sangat berpeluang besar untuk merugikan perusahaan secara signifikan serta berdampak secara luas pada perekonomian pada sebuah negara. Karena jika hal ini berjalan secara terus-menerus, tentu akan sangat menghambat perkembangan ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi mikro dengan menurunnya tingkat investasi yang terjadi pada perusahaan terkait. Kenapa berdampak pada ekonomi secara makro? Karena jika sistem pengendalian internal perusahaan itu jelek, kepercayaan konsumen kepada perusahaan tentu akan terpengaruh juga, yang akan menghambat daya beli masyarakat terhadap produk lokal pada suatu perusahaan atau pada suatu negara itu akan menurun, sehingga akan berdampak kepada pendapatan suatu negara yang menurun juga. Jadi akan menghambat pada suatu negara-negara berkembang seperti itu. Selanjutnya mungkin akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian hasil kajian kritis. Yang pertama ada isu konseptual, yaitu meliputi mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi, di mana akuntansi keperilakuan ini merupakan salah satu dalam bidang akuntansi yang mengkaitkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang melingkupi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.
Aspek perilakuan pada akuntansi terlibat dalam berbagai tindakan para akuntan dalam memotivasi orang lain, menginterpretasikan, menggunakan informasi akuntansi, dan memengaruhi organisasi. Aspek keperilakuan ini terlibat baik dari pihak pelaksana atau penyusun organisasi maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi. Para pelaksana atau penyusun informasi akuntansi ini harus memahami dan mengetahui standar akuntansi yang berlaku dan melaksanakan kode etik yang sesuai dengan peraturan tersebut. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi apabila pelaksana sistem informasi akuntansi tidak mumpuni. Bukan hanya laporan keuangan yang tidak handal untuk mengambil keputusan, tetapi juga akan menjadi bias dalam memberikan evaluasi kinerja unit maupun individu di dalam organisasi. Oleh karena itu, motivasi dan perilaku dari pembuat informasi akuntansi itu menjadi aspek yang penting dari sistem informasi akuntansi. Pihak pemakai laporan keuangan ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama pihak internal atau manajemen dan yang kedua pihak eksternal. Seperti investor atau calon investor, kemudian pemerintah, kreditur, dan lain sebagainya. Bagi pihak internal, informasi akuntansi ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan bisnis. Sedangkan bagi pihak eksternal perusahaan, informasi akuntansi akan digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan jika akan menanamkan modalnya. Next slide. Yang kedua, akuntansi keperilakuan dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini mempunyai sumber daya seperti manusia dan peralatan yang bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi, di mana informasi yang disajikan harus bersifat relevan, reliable, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami karena akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengendalian internal. Pemrosesan informasi akuntansi keuangan ini berhubungan dengan bagaimana pengguna memproses informasi keuangan dan bagaimana manusia mempengaruhi akuntansi serta fiksasi fungsional yang bertujuan untuk mengkoreksi apakah terdapat kesalahan yang terjadi. Hubungan dengan faktor keperilakuan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi tentunya tidak akan jauh dari agensi teori, di mana pada teori keagenan ini akan mendeskripsikan antara pemegang saham yang sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang diberikan kekuasaan untuk membuat informasi bagi pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen wajib untuk mempertanggungjawabkan setiap hal yang berhubungan dengan informasi akuntansi tersebut. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor. Yang pertama, agen dan prinsipal sama-sama memiliki informasi yang simetris. Artinya apa? Artinya bahwa baik agen maupun prinsipal ini mempunyai kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak adanya informasi tersembunyi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang kedua, risiko yang diemban agen itu berhubungan dengan imbal jasa yang artinya agen memiliki kepastian tinggi tentang imbalan yang diterimanya. Next slide. Baik, di sini kami contohkan kasus akuntansi keperilakuan di mana mengambil studi kasus terkait skandal Toshiba. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Toshiba Corporation ini merupakan perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang elektronik. Perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan dengan laju inovasinya yang terdepan serta mampu menduduki perusahaan dengan berbagai prestasi. Toshiba menduduki peringkat 9 dari 120 perusahaan publik di Jepang dalam Good Governance Prestige. Namun reputasi yang bagus ini hancur berantakan karena adanya tekanan yang sangat tinggi untuk memenuhi target. Kasus ini terjadi pada tahun 2015, di mana Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan menggelembungkan laba di laporan keuangan sampai overstate profit sebesar 1,2 miliar US dollar sejak tahun fiskal 2008. Bahayanya, kreativitas kali ini bukan hanya riset pengembangan atau pemasarannya, tetapi dalam hal perlakuan akuntansi, di mana dibuat laporan keuangan dengan profit tinggi padahal tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan pada kasus Toshiba ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap akuntan. Selain itu, sejak laporan audit terkait dari penginvestasian resmi dirilis 2 bulan sesudah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi Toshiba dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan.
8 dari 16 petinggi Toshiba resmi mengundurkan diri, termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presiden Nario Sasaki, dan Chief Eksekutif Autoshi Nishida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya teori keagenan. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dengan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan yang maksimal. Sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Konflik kepentingan ini akan menimbulkan biaya yang biasa disebut dengan agency cost. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya, kinerja perusahaan. Jadi, kinerja perusahaan adalah sebuah hasil yang dibuat oleh pihak manajemen secara terus-menerus. Dalam hal ini, hasil yang dimaksud merupakan hasil dari keputusan banyak individu. Tujuan kinerja perusahaan adalah untuk memotivasi personal mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan. Dan ada 3 tujuan sistem informasi akuntansi yang utama. Yang pertama, mengamankan harta kekayaan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah penerapan sistem informasi akuntansi tentunya tidak lepas dari perilaku para pelaku ekonomi yang mengoperasikan sistem tersebut. Karena sistem hanyalah alat penghasil informasi yang memandu berbagai jenis pelaku ekonomi dengan aspek perilaku yang berbeda dalam merealisasikan kepentingannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori keagenan, pada dasarnya, kalau sistem tersebut dijalankan dengan perlakuan yang baik, tanpa ada tindakan yang menyimpang seperti manipulasi data, atau membuat informasi yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, akan menghasilkan informasi yang relevan yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan bisnis. Seiring berkembangnya perusahaan dan masalah yang muncul semakin meningkat, peran sistem informasi akuntansi sebagai alat dalam membantu fungsi pimpinan perusahaan mengatasi masalah yang muncul dalam lingkungan bisnis dan dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam organisasi aspek keperilakuan juga menjadi komponen yang sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan ataupun non-keuangan yang tidak menyalahi ketentuan organisasi. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, di mana perilaku para pelaku ekonomi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Jika sistem informasi akuntansi dijalankan dengan keperilakuan yang baik, tanpa adanya tindakan menyimpang, akan menghasilkan informasi yang relevan yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan bisnis. Sehingga kami sebagai penulis memberikan 3 saran. Yang pertama, diharapkan agar perusahaan dapat lebih memperhatikan faktor keperilakuan semua civitas organisasi, yaitu sikap, persepsi, dan emosi dalam penerapan sistem akuntansi agar nantinya sistem akuntansi yang diterapkan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan usaha. Yang kedua, perusahaan perlu untuk tetap menjaga peraturan yang mengatur sikap karyawan untuk kelancaran penerapan sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, perusahaan hendaknya menjaga adanya
penghargaan untuk prestasi atau kinerja karyawan sehingga akan ada peningkatan dalam motivasi kerja karyawan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami yang bertugas, apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.